Kamelda. Tadi pagi dan siang tadi sudah makan buah apa belum? Udah. Wah, buah apa? Buah jeruk. Wow, rasanya? Rasanya asam sih. Wah, mengandung vitamin C. Aku juga sudah makan buah hari ini. Apa tuh buahnya? Buah nanas. Oh, nanas. Sama mengandung vitamin C juga. Oh iya, iya. Itu bagus Kak buat tubuh kita. Nah, adik-adik kamu sudah makan buah apa belum? Buah sangat baik untuk kesehatan tubuhmu. Tapi juga kita harus punya buah roh, Kak. Iya, buah roh. Itu baik untuk kesehatan hati dan pikiran kita. Sore hari ini kita akan belajar sesuatu melalui eksperimen, melalui firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau bakar semangat kita mau semangat, kita mau smile dulu, senyum dulu ya. Coba ke kakak atau ke adik senyum sama-sama. Yeay, sudah difoto tuh sama Kamelda. Yuk kita nyanyi lagu Haleluya, Aku Cinta Yesus. Kak Gagas mainkan musiknya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Yesus sayang aku sayang Yesus, Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Yesus sayang aku sayang Yesus, Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali sore hari ini untuk membahas tentang firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan waktu yang singkat, sederhana, tapi Kamelda berharap kita bisa belajar sesuatu yang bagus dan kita bisa lakukan di rumah dan kapanpun nanti kalau sudah kembali ke sekolah, ke gereja, kita bisa lakukan ini. Tapi mulai ya dari rumah melakukan firman-Nya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami masih terus semangat untuk belajar firman Tuhan. Kami masih terus bersuka cita untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang tahu lagu gini? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang peduli terhadap kesusahan kita, terhadap kesulitan kita. Wah Kamelda, kayaknya keluarga aku selama pandemi mengalami kesulitan. Mungkin ada di antara orang tua kita yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, atau tidak bekerja lagi. Atau ada di antara kita yang orang tuanya sakit, kena COVID, atau penyakit yang lain.
kesulitan-kesulitan yang kita alami, yang anak-anak Allah alami, itu adalah kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita alami. Kenapa terjadi? Apakah karena Tuhan sedang benci sama kita? Bukan. Apakah karena Tuhan tidak mencintai kita, lantas kita mendapatkan kesulitan? Bukan adik-adik. Tuhan mengizinkan kesulitan itu terjadi bukan karena Dia membenci atau tidak mencintai kita lagi. Itu karena Dia cinta kepada kita. Itu karena Dia mengasihi kita. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Supaya kamu dan saya, keluarga kita, itu terus berharap kepada Tuhan. Coba waktu kita senang-senang, waktu kita pergi liburan, adakah di antara kita pernah melupakan jam-jam doa kita? Mungkin pernah, Kamelda juga pernah. Wah, saking happy-nya liburan, pergi ke satu tempat. Ada satu hari Kamelda telat baca Alkitabnya. Akhirnya malam hari, udah ngantuk-ngantuk. Wah, Kamelda jadi sedih. Ya, belajar dari kesalahan. Tapi waktu kita susah, coba. Kita waktu susah, kita lebih banyak punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan berarti Kamelda mengajarkan waktu sedih aja kita berdoa kepada Tuhan. Enggak, waktu senang, waktu sedih, waktu takut, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia adalah Allah yang peduli. Adik-adik, di dalam satu kitab Ayub 1 ayat 22, Kamelda bacakan untuk kita. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, Alkitab mencatat waktu Bapak Ayub mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, anaknya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, anak perempuannya meninggal, kambing dombanya semua mati, hartanya habis, sampai istrinya marah-marah katain Pak Ayub gila. Dia begitu sedih. Tetapi firman Tuhan bilang dia tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Allah terhadap apa yang dia alami. Adik-adik, yuk sore hari ini kita belajar. Waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami sakit penyakit, waktu kita mengalami penderitaan, kita tidak marah-marah kepada Tuhan. Kita tidak jadi membenci Tuhan. Kita tidak berpikir bahwa Tuhan udah gak sayang aku lagi nih Kamelda. Tidak, ya, sama-sama kita belajar bahwa kesulitan yang kita alami Tuhan izinkan supaya kamu dan saya bisa berjuang sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus. Adik-adik, Yesus sangat peduli kepada kita. Yuk buka dalam Yakobus 1 ayat 12 sebagai ayat terakhir. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hanya anak-anak yang mengasihi Tuhan yang tahan uji ketika mengalami kesulitan. Kasih kita kepada Tuhan membuat kita bisa bertahan dan suatu saat nanti ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita. Sama-sama berdoa yuk supaya kita tahan uji karena kita tahu Allah peduli untuk kehidupan kita. Bapa di surga, kami tahu Engkau peduli waktu kami susah, waktu kami sakit, waktu kami menderita, waktu kami mendapatkan kesulitan yang berat seperti apapun, di situ Bapa ada untuk kami. Bapa mau kami datang supaya kami bergantung dan berharap hanya kepada Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Bantu kami, kalau hari ini kami mengalami kesulitan, tetaplah bersama-sama dengan kami dan sukacitamu bisa kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Gagas kan tadi pagi bilang pagi-pagi makan jeruk ya. Terus Kamelda pagi-pagi juga biasanya konsumsi buah nanas, terus berbagai macam buah. Kenapa Kak Gagas? Kita perlu makan buah setiap hari, makan sayur setiap hari supaya pencernaan kita tuh lancar Kak. Dan waktu kita BAB, buang air besar, itu adik-adik di rumah dan kita semua itu nggak sulit gitu, nggak sampai kayak keras gitu ya. Keras terus sampai karena
Tidak banyak adik-adik di rumah itu yang ngeluh bilang, aduh Kak Melda aku susah buang air besar. Ya itu nanti berbahaya untuk kesehatan kita Kak Gagas. Kenapa ada adik-adik yang susah buang air besar? Karena tidak suka mengonsumsi atau makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah sore hari ini selain kita tadi sudah belajar firman Tuhan, kita juga harus belajar untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Nah ini yang Kak Melda lakukan setiap pagi Kak Gagas. Jadi bangun pagi hari itu minum air putih 1-2 gelas yang hangat. Terus Kak Melda mulai menyiapkan yang namanya itu jus sayur-sayuran Kak. Ya, hijau-hijau. Nah, ini Kak Melda sudah cuci sayur pakcoy. Oh, pakcoy ya? Biasanya Kak Melda ada satu sayur yang sebenarnya Kak Melda suka banget, namanya sayur pagoda. Wah, itu bener-bener kayak pagoda. Itu enak banget Kak Gagas. Ya, nah, tapi kok mirip sawi ya itu ya? Ya, ini kan jenis sawi-sawian ya Kak. Ini masih keluarganya lah Kak ya. Nah, ini pakcoynya kita potong. Ya. Oke. Adik-adik jangan lupa ya cuci terlebih dahulu sayurnya. Nah ini bagus banget. Kak Gagas pernah makan pakcoy mentah nggak? Pakcoy mentah? Belum pernah belum ya? pernah sih, yang pernah biasanya sih ditumis ya sama mama ya? Sama Nah bahan-bahannya. nggak usah khawatir Kak. Nanti Kakak akan coba, ini rasanya enak banget. Kak Melda aja sampai sehari ketagihan. Dan ini Kak Melda tuh dulu bermasalah buang air besarnya. Karena jarang-jarang makan sayur gitu kan. Nah mulai sekarang semenjak pandemi ini Kak Melda rajin makan setiap hari. Blender ya, di blender. Terus kalau siang dengan sore hari itu sudah mulai makan yang dikunyah supaya enzim di mulut kita itu juga bisa bekerja dengan baik. Nah oke, aku masukin ya Kak Gagas. Oke. Oh, masukin ke blender? Masukin ke blendernya. Oke. Tambahin lagi ya. Mau tambahin lagi? Iya, nggak apa-apa. Nah, setelah itu Kak Melda siapin buah nanas. Ini bagus juga vitamin C-nya. Kalau kita flu juga bisa minum jus ini. Sangat membantu. Ini satu lagi. Nanasnya semakin banyak juga nggak apa-apa Kak. Enak. Oke. Nah ini buang yang bagusnya. Wangi ya Kak nanasnya? Baunya aduh. Segar. Ini nanasnya nanas madu. Oh, nanas madu? Iya. Kata penjualnya sih dari Bali nanasnya. Oh. Oke, kita tambahin air sedikit. Oke. Siap-siap ya. Oh, langsung blender aja ya? Langsung blender aja Kak. Tidak usah dikasih gula ya Kak. Supaya hasilnya tetap sehat. Oh, di blender ya? Oh, oke, mulai menyatu. Ya. Kita blender sampai halus ya Kak Gagas ya. Oke. Kak Gagas boleh siapin gelasnya? Oh, gelasnya yang ini? Yes. Set 2. Wah, warnanya kayak alpukat ya? Kira-kira sudah belum ya? Udah. Oke. Nah. Kak Jadi Gagas, aku penasaran kasih Kak Gagas dikit dulu supaya tidak terbuang. Kalau misalkan belum terlalu suka rasanya ya.
Tapi aku yakin sih buatan aku pasti enak. Wah, Kak Melda nih main the best. Ya dikit aja, bukan aku pelit adik-adik. Takut nanti Takut, kebuang. ya, kebuang. Tapi kalau Kak Melda, Kak Melda bisa memberikan bukti. Nanti boleh nambah Kak Melda ya kalau aku suka. boleh. Gitu tuh. Kita tos dulu Ya, dong. tos dong. Ya, gitu. Adik-adik kalian bisa lakukan di rumah. Yes. Udah kayak minum bir. Kakak nggak boleh. Oh, nggak boleh minum ngomong bir gitu, ya? Waduh. Enak nggak Kak? Enak ya? Seperti rasa apa ya? Kayak pernah Rasa bakcoy Kak, sama nanas. Tapi enak nggak? Enak. Mau lagi nggak? Mau. Weh, enak berhasil. Adik-adik, ini murah banget, tapi bikin kita sehat. Dan percaya deh sama Kamelda, kalian pasti bisa lancar buang air besar. Kalau kalian bisa lancar buang air besar, kalian pasti tubuhnya akan semakin sehat. Kalau kalian semakin sehat, kalian bisa belajar dengan baik dan berprestasi dengan yang baik. Dan pasti tubuh kalian sebagai bait Allah itu tetap sehat. Kamelda tuh sangat semangat. Enak banget. Mas tadi kagak? Tos. Ya. Adik-adik, terima kasih sudah melakukan eksperimen bersama dengan kami. Thank you juga Kak Gagas. Thank you juga Kak Melda. Ini nggak bohongan kan? Bilang enak? Ya enak kok, bener. Beneran enak. Oke, kita akan bertemu sesaat lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu mempedulikan hidup kamu dan hidup saya, juga hidup Kak Gagas. Jadi tidak usah bersedih berlama-lama karena Tuhan Yesus yang akan menghibur kita melalui Roh Kudus. Yuk sama-sama simpan firman Tuhan di hati kita, di pikiran kita, supaya apa? Ketika sedih, ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap hidup semua anak-anak Allah. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ya, firman Tuhan ada di hatiku. Yuk bangkit berdiri. Yeay. Jangan lupa senyum ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Dah.